Morning Church, selamat datang di ibadah online FGF Citylink. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam damai sejahteranya Tuhan. Saya Haris senang sekali dapat menyambut Anda sekalian di pagi yang luar biasa ini untuk beribadah bersama melalui online service. Di bulan April ini gereja kita memiliki tema Imamat Rajani. Pastikan Anda selalu tune in ke YouTube FGF Citylink setiap hari Minggu jam 9 pagi supaya tidak melewatkan tema-tema luar biasa yang sudah dipersiapkan sepanjang tahun Greater Destiny ini. Siapa dari setiap kita yang belum punya komunitas? Gereja rindu agar setiap jemaat berada dalam satu komunitas yang baik, yang saling membangun dan saling menguatkan. Oleh karena itu, mari bergabung dengan iCare di gereja FGF Citylink. iCare tetap berjalan dengan format online, tapi pastinya tetap seru dong. Jadwal iCare dapat Anda lihat di bawah ini. Bagi Anda yang belum tergabung dengan iCare, mari bergabung dengan iCare. Untuk informasinya silakan menghubungi Bapak Andri. Kami rindu untuk mendukung setiap pokok doa Anda yang Anda miliki. Untuk itu silakan kirimkan pokok doa Anda pada nomor yang tertera pada layar di bawah ini. Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita ikuti ibadah doa yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui media Zoom. Kita percaya ketika kita berkumpul dan berdoa, Tuhan akan hadir dan akan menjawab setiap pokok doa kita sesuai dengan rencananya. Untuk informasi selengkapnya bisa dilihat lewat sosial media FGF Citylink. Jangan lupa siapkan anak-anak Anda untuk mengikuti FGF Kids online service jam 10 pagi. Ibadah dapat diakses melalui link yang dibagikan setiap minggunya. Mari kita siapkan anak-anak Anda supaya dapat bersenang-senang dan belajar bersama dengan tim FGF Kids. Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang yang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi, teruslah kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat dan pimpinan Tuhan sampai saat ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan lewat ibadah online kita hari ini. Enjoy the online service. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu di ibadah kita pada pagi hari ini, minggu terakhir di bulan apa nih sekarang Pak? April ya? Udah tidak terasa udah masuk ke bulan keempat. Cepat sekali rasanya, tapi saya percaya Tuhan rindu menyatakan kuasanya lebih lagi. Dengan waktu yang cepat berlalu, Tuhan juga rindu cepat memberikan sesuatu yang lebih lagi untuk setiap kita. Mari sama-sama kita boleh terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan membawa setiap pujian kita karena Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Saat ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian kami bagi Engkau. Kami mau menaikkan setiap penyembahan kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Haleluya.
Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Kita mau katakan buat Tuhan, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Kau hebat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Hey. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Hey. Kau dahsyat Tuhan, Kau hebat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes, Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kau hebat Tuhan, Kau hebat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Tidak pernah sia-sia Tuhan saat kami beriman kepadamu Tuhan. Karena Kau telah pilih setiap kami Tuhan menjadi imamat yang rajani dalam kehidupan kami Yesus. Dan biarlah saat ini Tuhan kami boleh mengatakan kepada Engkau Tuhan, bahwa hidup kami hanya bagi Engkau. Hidup kami hanya milik-Mu Tuhan. Karena Engkau yang menyelamatkan setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
dan pengharapan. Kayak mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, oh, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Benar Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikan hidup, Kau berikan pengharapan. Oh ya Yesus, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup hanya bagi-Mu, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, kami rindu hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Hidup kami hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati sama-sama kita katakan, kalau ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Yes. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bagi-Mu ya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selama hidup kami Tuhan, kami terus menyembah-Mu Tuhan. Kami terus menaikkan setiap pujian kami bagi-Mu Tuhan. Karena saat kami datang kepadamu Tuhan, saat kami menyembah Engkau Tuhan, saat kami mengangkat tangan Tuhan untuk menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan, kami kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena Engkau Tuhan kami ada, karena Engkau Tuhan kami kuat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang terbaik di dalam hidupku. Benar Tuhan, Kau terbaik bagi kami Yesus. Mataku selalu memandang wajah-Mu. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagi-Mu. Karena-Mu ku ada, karena-Mu ku kuat, tiada seperti-Mu. Benar Tuhan, Kau yang menuntun setiap kami, setiap waktu Tuhan. Kau menuntunku di setiap waktu. Oh. Tangan-Mu selalu menopang hidupku. Oh. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagi-Mu. Karena-Mu ku ada, karena-Mu
sepertimu. Ku serahkan hidupku dan ku serahkan hidupku. Ku percaya padamu, karenamu Tuhan, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Karenamu kami ada ya Tuhan. Haleluya. Ku bernyanyi bagimu ya Tuhan, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu ya Tuhan, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Kami serahkan hidup kami hanya bagimu Tuhan, dan ku serahkan hidupku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karenamu kami ada Tuhan, karenamu kami kuat Tuhan. Kami rindu Tuhan terus menaikkan setiap pujian kami bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan setiap kami Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan saat ini Tuhan. Karena kami rindu mendengar suara-Mu lebih lagi melalui firman-Mu Yesus. Dan di setiap kami Tuhan, kami siap terima firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan biarlah berkat Tuhan terus menyertai kita semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan firman Tuhan pada minggu ini, mari kita deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples, greater destiny. Tidak kerasa kita sudah ada di penghujung bulan April, di mana selama bulan April ini tema kita adalah Royal Priesthood, Imamat Rajani. Dan tema kita untuk minggu ini adalah A Call to a Right Living, panggilan untuk hidup benar, yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 18-25. Di perikop kedua ini, Petrus menulis tentang siapa kita dan bagaimana sikap kita harus bertindak. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Petrus menulis, kita adalah imamat rajani, bangsa pilihan umat kepunyaan Allah. Dan apakah tugas kita sebagai imamat rajani adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 11-17, di sana Petrus menulis bahwa kita adalah sebagai pendatang. Dan bagaimana sikap kita dan apa yang harus kita lakukan supaya nama Tuhan dan kekristenan itu tidak dipermalukan. Dan kekristenan itu tidak menjadi buruk. Dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah perikop yang ketiga, yang sesuai dengan tema kita, 1 Petrus 2 ayat 18-25, di mana judul perikopnya adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Yuk, mari kita sama-sama buka di 1 Petrus 2 ayat 18. Di sana tertulis, hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Nah, di sini saya ingin menekankan, tunduklah dengan penuh ketakutan di sini bukan berarti kita mengikuti perintahnya secara buta, kita mengikuti perintahnya apa aja gitu ya, gara-gara kita takut, bukan. Tapi tunduklah dengan penuh ketakutan di sini maksudnya adalah hormat, respect, submit. Kita melakukan dengan kerelaan dan kita hormat antara hamba dan Tuhan. Maksudnya ketakutan di sini adalah itu. Di sini Petrus ingin menekankan untuk kita tunduk kepada otoritas tanpa kita melihat apakah mereka itu baik atau jahat. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada otoritas yang harus kita patuhi. Contoh, di dalam keluarga, siapa otoritas tertinggi? Otoritas tertinggi berada suami. Jadi istri itu harus tunduk kepada suami, no matter what gitu. Nggak peduli suaminya baik atau jahat, istri harus tunduk. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, hai istri-istri tunduklah kepada suami. Bukan dibilangin, hai istri-istri tunduklah kepada suami-suamimu yang baik. Enggak, di sana tidak ada syarat untuk suami yang baik atau yang jahat. Dan sebagai anak, otoritas yang harus dipatuhi adalah orang tua. Sebagai anak kita harus hormati orang tua, kita harus tunduk kepada orang tua. Dan kalau misalnya kita kerja, otoritas di atas kita siapa? Atasan kita, bos kita gitu. Kita harus tunduk kepada mereka, nggak peduli mereka baik atau jahat. Itu yang ingin Petrus tekankan di dalam ayat ini, bahwa kita harus tunduk kepada otoritas. Masalahnya gampang kalau untuk kita tunduk kepada otoritas kalau otoritas itu baik. Gampang untuk kita melakukan kebenaran waktu semua keadaannya baik. Tapi waktu misalnya atasan kita atau otoritas kita itu jahat, atau kita diperlakukan tidak adil dengan keadaan, apakah kita masih bisa tetap tunduk kepada otoritas, atau kita masih bisa tetap berlaku hidup dalam kebenaran waktu ada tekanan? Dan itu adalah sebenarnya tantangan kita sebagai orang Kristen. Kita untuk tetap bisa hidup benar meskipun banyak tekanan kanan kiri, meskipun kita hidup dalam penderitaan. Di ayat sebelumnya Petrus menulis kalau kita itu adalah pendatang. Kita itu adalah sebagai pendatang di antara orang-orang non-Yahudi atau di antara dunia. Yang mungkin kita punya prinsip yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda, punya hukum yang berbeda. Gitu. Contoh kayak di dunia, kalau kita ingin mendapatkan lebih banyak, yang harus kita lakukan adalah mengambil.
Tapi di hukum firman Tuhan, waktu kita ingin mendapat lebih banyak, apa yang harus kita lakukan adalah kita memberi lebih banyak. Itu kalau kita lihat logikanya di dalam dunia ini, nggak ada tuh. Misalnya kayak logika di matematika, nggak ada waktu suatu angka dikurangi dengan dikurangi, itu angka itu akan mengecil. Tapi kalau hukum Kristen itu kebalik. Waktu angka itu dikurangin, yang ada adalah menjadi bertambah. Gitu. Nah, inilah tantangan kita sebagai orang Kristen, untuk kita bisa, atau sebagai pendatang yang Petrus maksud, untuk kita bisa terus bertahan hidup dalam kebenaran, meskipun kita disolimi, meskipun ada ketidakadilan, kita masih bisa bertahan. Nggak gampang untuk bisa bertahan dalam tekanan itu. Gitu. Tapi di sini saya ingin membagikan ada 2 hal yang bisa membantu kita untuk kita bisa bertahan dalam tekanan, untuk kita bisa tetap berbuat benar meskipun kita dalam tekanan. Yang pertama, fokus kita menyenangkan Tuhan. Coba kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 19-20. Di sana tertulis, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak ia tanggung. Di ayat 20-nya, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka adalah kasih karunia pada Allah. Kalau misalnya kita lihat dari terjemahan lain di New International Version, kasih karunia yang ditulis di sini adalah for it commendable, yang artinya pujian atau layak dipuji, atau yang merupakan sesuatu yang patut dipuji. Atau misalnya di terjemahan Inggris lainnya juga ada yang tertulis you find God favor, yang artinya kamu menemukan perkenanan Allah. Jadi kita akan mendapat perkenanan Allah atau pujian dari Allah waktu kita tetap berbuat benar, waktu kita hidup dalam kebenaran meskipun kita dalam tekanan, meskipun kita dalam ketidakadilan, atau meskipun kita dalam penderitaan. Waktu kita fokus kepada Tuhan, tujuan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan untuk kita bisa bertahan dalam penderitaan, untuk kita bisa tetap hidup benar dalam penderitaan. Berbeda kalau misalnya kita berfokus kepada manusia, kita mengharap pujian dari manusia, kita mengharap dari manusia, kita pasti akan kecewa pada akhirnya. Mungkin bisa saya analogikan kepada satu cerita ini. Andaikan kita adalah seorang koki dan kita harus masak untuk presiden. Kita mendapat orderan nih, kita catering, kita dapat orderan dari presiden. Gitu. Saya yakin kita akan melakukan yang terbaik, kita akan masak sebaik-baiknya, menggunakan bahan yang terbaik gitu ya, tanpa peduli untung rugi gitu. Kita cuman ingin pasti kita cuman fokus kita adalah kita untuk menyenangkan presiden, kita fokus kita adalah untuk kita memberikan yang terbaik ke presiden, jangan sampai presiden kecewa dengan makanan kita. Mungkin ada orang yang bilang, lu pakai bahan kayak gini mah rugi pasti gitu, lu kerja kayak gini apalah, apapun yang orang omongkan kita pasti nggak akan peduli, karena kita fokusnya adalah kita pengen menyenangkan presiden, kita pengen memberikan yang terbaik ke presiden. Kita udah tidak hitung-hitungan untung rugi, kita udah tidak hitung-hitungan capek atau waktu, tapi yang ada adalah kita fokus untuk menyenangkan presiden melalui masakan kita. Ya begitupun dengan hidup kita. Waktu kita fokus untuk menyenangkan Tuhan, kita nggak akan peduli dengan keadaan sekitar. Mau menderita mau apa, yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Yang kita cari adalah kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan hal kedua yang bisa memberikan kita kekuatan atau untuk kita bisa bertahan hidup dalam kebenaran meskipun dalam tekanan adalah kita meneladani Yesus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 di sana tertulis, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Di sini Petrus menasihati kita untuk kita mengikuti jejak Yesus. Yesus rela mati untuk kita. Yesus menebus dosa kita yang sebenarnya bukan tanggung jawab dia, yang sebenarnya bukan kesalahan dia, tapi dia rela mati untuk menanggung semua dosa kita gitu. Nah, sekarang
baru kita mendapat tekanan sedikit aja, kok kita udah protes gitu. Nah, waktu kita bisa melihat, wah Tuhan Yesus sudah lebih berkorban untuk kita akan mendapat kekuatan untuk kita bisa mengikuti teladan Dia gitu. Dan selain Dia menderita, teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah Dia menyerahkan hak-haknya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 di sana ditulis, ketika ia dicaci, ia tidak membalas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Di sini Tuhan Yesus melepaskan haknya. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa melawan, Tuhan Yesus bisa membela, tapi itu tidak Dia lakukan. Gitu. Coba kita bayangin. Misalnya Tuhan Yesus waktu di pengadilan, waktu diadili sama Pilatus, Yesus malah marah-marah gitu ya, Yesus protes gitu. Yesus malah mungkin walk out lah dari pengadilan Pilatus, mungkin dia juga menghina Pilatus misalnya gitu ya. Atau Tuhan Yesus juga mengeluarkan kekuatan Dia lah, Dia sebagai Tuhan dan Dia memusnahkan para jaksa misalnya gitu. Kira-kira kalau itu yang Tuhan Yesus lakukan, apakah kita sebagai orang Kristen akan bangga? Apakah kita sebagai orang Kristen akan percaya kepada Dia? Atau apakah kita akan masih tetap mengikuti Dia? Karena kalau Tuhan Yesus melakukan itu semua, Dia tidak melakukan apa yang Dia katakan. Apa yang diajarkan Dia tentang kasih, itu tidak Dia implementasikan dalam kehidupan Dia sendiri. Apakah kita masih akan mengikuti Dia? Tapi apa yang dilakukan Tuhan saat itu adalah Dia melepaskan hak-haknya, Dia memberikan teladan kepada kita, dan Dia berbuat sesuai dengan apa yang Dia katakan. Dia berbuat dengan kasih. Meskipun Dia harus menderita, tapi Dia nggak ngelakuin dosa atau Dia nggak ngelakuin kesalahan. Nah, itulah teladan yang harus kita ikuti, teladan Tuhan Yesus yang harus kita ikuti. Kita pasti masih ingat beberapa saat lalu ada kasus di mana seseorang difitnah dan akhirnya dijatuhi hukuman. Tapi pada waktu proses pengadilannya, orang ini melakukan pembelaan, ya otomatis melakukan pembelaan, tapi dia nggak protes dengan apa keputusan hakim. Meskipun akhirnya hakim memutuskan untuk tetap dihukum, orang ini dengan legowo atau dengan hormat, dia menghormati keputusan hakim itu sendiri, di mana hakim itu adalah otoritas tertinggi dalam suatu pengadilan. Dan dia menghormati dan dia tetap menjalani hukumannya. Dan ada satu kasus lagi di mana yang orang yang memfitnah orang itu akhirnya dihukum juga, gitu. Dihukum juga, tetapi orang yang memfitnah itu tidak menghormati keputusan hakim. Yang ada dia adalah marah-marah dan protes. Meskipun akhirnya tetap dihukum juga, tapi dia tidak menghormati otoritas tertinggi pada saat itu. Bagaimana respon orang-orang terhadap dua pribadi yang berbeda itu? Pada akhirnya orang-orang akan jauh lebih respect, orang-orang jauh lebih kagum dan hormat kepada pribadi yang pertama, yang meskipun difitnah, dia tetap menghormati otoritas tertinggi. Meskipun dalam tekanan, dia tetap melakukan kebenaran. Hormat, pujian orang-orang itu adalah upah yang dia dapat pada akhirnya. Dan orang-orang juga bisa melihat Kristus melalui dia. Itulah salah satu panggilan kita sebagai orang Kristen, untuk tetap melakukan kebenaran meskipun di dalam tekanan. Dan waktu kita bisa melewati itu, kita akan mendapatkan kemenangan dan nama Tuhan Yesus yang tetap akan dimuliakan. Mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang mengalami tekanan, ada yang dari otoritas yang di atas kita, ada yang sedang mengalami ketidakadilan. Tapi ingat, panggilan kita sebagai orang Kristen adalah untuk tetap hidup benar. Nggak peduli dalam kondisi apapun, kita harus tetap hidup benar meskipun dalam kondisi baik ataupun dalam kondisi tidak baik. Dan waktu kita mengalami tekanan, gitu, ingat apa yang bisa memberikan kita kekuatan adalah fokus kita kepada Tuhan dan kita lihat teladan Yesus. Waktu kita melakukan dua hal itu, kita akan memberikan kekuatan, dan pada akhirnya bilur-bilur Yesus sendiri yang akan menyelamatkan kita, bilur-bilur Yesus yang akan menyembuhkan kita, yang akan memulihkan kita.
Dan waktu kita bisa tetap bertahan dalam kemenangan, Tuhan Yesus sendiri akan memberikan upah kepada kita. Semoga sharing firman Tuhan pagi ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi rema dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Kita ketemu lagi dalam satu ibadah yang luar biasa, ibadah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sudah lama kita kangen gak ketemu ya Bapak Ibu semuanya. Kita berdoa berharap supaya beberapa waktu ke depan kita bisa berkumpul kembali, beribadah bersama-sama dalam satu ruangan yang luar biasa. Karena Tuhan selalu akan menolong kita, menyertai kehidupan kita. Gereja FGF Citiling Bandung yang sudah menuju ke tahun yang 9 ini, Tuhan terus memimpin gereja ini untuk mencapai satu tujuan, mencapai satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan yang menolong kita semuanya. Roma 8 ayat 10 dikatakan bahwa tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Kita akan terus hidup melakukan semua kebenaran firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar, bahwa kita harus hidup dalam kebenaran firman, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, kita nyanyikan pujian Hosana, Hosana. Kita akan terus meninggikan nama Tuhan, kita terus memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Allah yang patut kita tinggikan. Kami kita puji bersama-sama. Kita meninggikan nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Allah yang hidup, yang luar biasa, yang sudah memimpin kehidupan kita semuanya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Engkau selalu menyertai kami dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan. Karena kami mempunyai hati yang tertuju kepada Tuhan, karena kami meninggikan nama Tuhan. Pada waktu kami meninggikan nama Tuhan, maka Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami, bersama jemaat Tuhan yang ada di tempatnya masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua jemaat yang ada pada saat ini Tuhan, yang ada di tempatnya masing-masing. Tuhan melawati mereka satu persatu. Tuhan memberikan kasih karunia setiap hari dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Mereka akan mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Pergumulan, persoalan apapun yang terjadi Tuhan, karena Tuhan berfirman bahwa pencobaan-pencobaan atau apapun yang kami alami setiap hari merupakan pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan kami jalan keluar, sehingga hidup kami setiap hari boleh memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Hosana, Hosana. Di tempat yang maha tinggi, kami terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan, bagi seluruh umat Tuhan yang ada di tempatnya masing-masing. Engkau akan terus memberikan damai sejahtera Tuhan, melimpah bagi kami semuanya. Dan kami terus berdoa juga buat bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan kasih karunia bangsa ini Tuhan, supaya Tuhan akan menolong kami, sehingga masalah-masalah yang terjadi di negara kami boleh diselesaikan, terutama masalah pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan yang memberikan
kedaulatan, sehingga penyebarannya Tuhan dihentikan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami bisa berkumpul kembali, berfellowship kembali dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah yang luar biasa dalam satu ruangan, satu tempat yang Tuhan sudah tunjukkan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan hidup, Tuhan memberikan jalan keluar. Jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pertolongan Tuhan terjadi pada saat ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saudara sekalian kita angkat tangan dan buka hati kita. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Marilah saudara sekalian kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati semuanya. Though my eyes cannot see,
you are.